Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pita Rahmayanti dari kelas Sipil B. Di sini saya akan membawakan materi tentang etika moral dan akhlak. Di era global ini yang semakin berkembang dan maju, perilaku seorang muslim semakin beraneka ragam. Manusia cenderung meniru pola hidup yang bergaya serta mewah, sehingga lupa dengan adanya etika moral dan akhlak yang kurang dihiraukan ataupun dijadikan pedoman dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan manusia pada kenyataannya sekarang kurang pengetahuan akan etika, moral, dan akhlak. Padahal sejarah agama menunjukkan bahwa kebahagiaan yang ingin didapatkan dengan menjalankan syariah agama yang hanya dapat terlaksana dengan adanya akhlak yang baik. Selama ini, pelajaran etika moral dan akhlak sudah diperkenalkan sejak di sekolah dasar, yakni pada pendidikan agama, Islam, serta Pancasila. Namun pelajaran etika moral dan akhlak kurang diaplikasikan ke dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Timbulnya kesadaran akhlak merupakan pangkalan yang menentukan corak hidup manusia. Kesadaran akhlak adalah kesadaran manusia tentang dirinya sendiri, di mana dapat melihat serta merasakan diri sendiri terhadap sesuatu yang baik maupun yang buruk, halal dan haram, hak dan batil, serta boleh maupun tidak boleh dilakukan. Sebagai generasi penerus Indonesia, sangatlah tidak terpuji jika para generasi penerus ini kurang memiliki atau bahkan tidak memiliki etika moral dan akhlak. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang etika moral dan akhlak. Yang pertama, etika. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti filsafat tentang kehendak, tentang baik dan buruk, mengajarkan tentang kesusilaan, sedangkan menurut bahasa Yunani kuno, etika berasal dari bahasa etikos yang memiliki arti yaitu timbul dari kebiasaan. Jadi, etika bisa diartikan segala sesuatu di mana memiliki cabang utama filsafat yang mempelajari baik dan buruk, nilai atau kualitas mengenai standar penilaian moral. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu ajaran mengenai ukuran baik dan buruk yang berasal dari akal. Karena etika merupakan bagian dari filsafat, etika merupakan sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sesama tatanan nilai sesuatu masyarakat tertentu. Etika adalah sebuah tatanan perilaku yang didasarkan nilai suatu masyarakat tertentu. Etika berkaitan dengan filsafat karena yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia. Yang kedua, moral. Moral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kesusilaan, budi pekerti, sedangkan menurut bahasa Latin yaitu mores, yaitu memiliki arti sebagai istilah penyusunan tindakannya. Moral adalah ajaran baik dan buruk ukurannya, merupakan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa moral adalah suatu hal yang berhubungan dengan suatu proses sosialisasi. Moral pasti dimiliki oleh manusia, namun jika seseorang tidak memiliki moral, maka ia disebut amoral. Moral pada zaman sekarang memiliki sifat yang tersirat, karena banyak orang yang memiliki moral, namun dari sudut pandang yang sempit. Penilaian terhadap moral biasa diukur melalui kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda, sesuai dengan nilai yang berlaku, dan telah terbangun sejak lama. Moral dapat diibaratkan sebagai nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral merupakan perbuatan atau tingkah laku atau ucapan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain. Jika yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sikap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan dari manusia, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Sedangkan menurut bahasa Arab yaitu khuluq, artinya budi pekerti, tabiat dan watak. Dapat diartikan juga bahwa akhlak berarti budi pekerti. Perangai atau disebut juga sikap hidup adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, yang ukurannya adalah wahyu Tuhan. Pengertian akhlak menurut tokoh-tokoh penting yaitu menurut Abdul Hamid Yusuf, akhlak adalah ilmu yang memberikan keterangan tentang perbuatan yang mulia dan memberikan cara-cara untuk melakukannya. Menurut Ja'ad Maulana, akhlak adalah ilmu yang menyelidiki gerak jiwa manusia yang dibiasakan mereka dari perbuatan dan perkataan dan menyikap hakikat-hakikat baik dan buruk.
Sedangkan akhlak menurut Ahmad Amin adalah kehendak yang biasa dilakukan. Artinya, segala sesuatu yang yang terbiasa dilakukan disebut akhlak. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan, yaitu etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya merupakan akal, karena memang etika adalah bagian dari filsafat. Moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Serta akhlak dalam kebahasaan berarti budi pekerti, perangai, atau dikenal juga sikap hidup yang merupakan ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu Tuhan. Sekian, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.